Harusnya ini memang untuk perintah nikah ini. Salah itu pemahaman mereka. Siapa saya? Udah hidupnya 1444 tahun setelah Rasulullah, hafal Quran speleng-speleng, hadis cuman gara-gara punya Google, tiba-tiba pengen memahami hukum dengan pemahaman saya sendiri. Siapa saya gitu kan? Speleng. Maka saya nggak pernah pengen mengucapkan menurut saya nggak ada, Pak. Apa yang saya sampaikan itu pasti kalau saya nggak hafal ulamanya, saya akan sebutkan secara umum yang paling aman kata para ulama. Karena saya nggak pernah punya pendapat pribadi yang siapa pula saya yang pendapat saya pengen bapak-bapak dengarkan sekalian. Yang kita pelajari ini adalah ayat Allah, hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan beliau-beliau yang tahu gimana cara membacanya, cara memahaminya, alur yang tepatnya seperti apa. Karena ketika kita mulai, harusnya seperti ini, itu yang akan sumber pertama membuat kedepannya nggak akan aman ilmunya. Ilmunya benar nggak? Benar. Ayatnya benar nggak? Benar. Hadisnya benar nggak? Benar. Tapi sikapnya nanti, penginterpretasiannya dalam sikapnya ini yang pasti akan keliru. Anggaplah misalnya ketika saya belajar tentang doa iftitah misalnya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu Pak ya, doa iftitah salah satunya ya. Allahumma ba'id baini, satu itu. Itu Muhammadiyah biasanya ngajarin. Kalau yang NU biasanya diajarin Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Disambungkan dengan hadis wajhatu wajhiyah atau inni wajhatu wajhiyah sampai akhirnya. Ini biasanya yang di Nahdlatul Ulama NU. Kemudian tiba-tiba saya yang NU, Allahu Akbar kabira paling benar, baik-baik salah. Atau saya yang Muhammadiyah, Allah mau baik-baik yang benar, NU yang paling salah. Pak, doa iftitah itu Pak yang dirumuskan oleh ulama-ulama kita berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW itu ada 13, Pak. Ada 13 doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara sebagian dari kita berdebat antara yang benar Allahu Akbar kabira atau baik-baik. Ini mendebat 2 dari 13, terus yang lain mau dikemanain coba? Bayangkan kalau nanti berjumpa dengan Rasulullah. Andai kata ditanya, hei orang Indonesia, apa doa iftitah yang paling benar? Atau misalnya nggak paling benar, nggak mungkin pertanyaan seperti itu. Misalnya saja, tapi ini saya sudah suul adab sebenarnya ini mempermisalkan. Tapi kita untuk memahami Pak ya, andai kata ditanya, apa doa iftitah yang benar menurut kalian? Allahu Akbar kabira, Pak. Allah mau baik-baik Pak. Kemudian kata Rasulullah, kemana 9 yang lain yang saya ajarkan? Gimana kita menjawab Pak? Saya ajarkan 13 doa iftitah yang oleh ulama dirumuskan untuk dihafalkan. Kenapa kalian debat cuma 2? 13 dikurang 2, 11 malah bukan 9. 11 lagi kalian kemanakan? Apa yang 11 ini? Wih repot Pak. Salah satunya misalnya alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pernah dengar doa itu Pak? Itu doa iftitah Pak. Nanti ada saya nggak hafal Pak, saya cuma hafal 3 itu. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang wajhatu atau ini wajhatu ini hadis lain sebenarnya Pak. Tapi digabung menjadi satu rangkaian doa. Jadi itu udah 3 hadis ditambah Allah muba'id baini wa baina khataayaya. Jadi saya pribadi dari 13 saya hafal 4. Tapi ada yang hafal cuma 1 ngajak orang debat. Merasa yang 1 itu yang paling benar. Ini gimana? 12 yang lain mau dikemanakan? Ini ruangnya sohi-sohi loh Pak. Nanti coba cek Pak. Kalau apa yang saya bilang ini Bapak kira itu menurut Ustaz Irfan aja enggak. Boleh dicek habis ini, cek di Google. Doa iftitah, jangan doa saja. Macam-macam doa iftitah. Itu setidaknya Bapak akan temukan 5 atau 6 itu yang dikutip. Dari 13 yang populer itu mungkin ada 5 yang sering diajarkan. Coba cek. Dan Allahu Akbar kabira dengan ini wajhatu itu terpisah hadisnya, tapi dijadikan satu rangkaian. Wajhatu dengan ini wajhatunya aja itu ada perbedaannya nanti. Kemarin itu sudah kita bahas sedikit Pak ya, mengenai wajhatu dengan ini wajhatu. Mungkin hadisnya dulu berbeda,
terpisah jauh antara dua benua, sehingga yang satu ulama saat merumuskan doanya pakai yang wajah tuh, sehingga yang satu merumuskan pakai ini wajah tuh. Sekarang ketemu, kemudian bertengkar. Itu asik sekali kalau kita mau belajar ke sananya, Pak. Jadi saat kita diajarkan, saya mau belajar untuk menghilangkan ketidaktahuan dalam diri saya, maka kita akan belajar kenapa sih kunut itu disyariatkan. Pelajari mazhab Syafi'i. Kenapa sih kok ada yang bilang kunut bid'ah? Siapa yang bilang? Misalnya mazhab Hanafi. Pelajari dulu, kenapa Imam Hanafi bilang kunut itu bid'ah. Kemudian di Imam Ahmad bin Hambal, ini tengah-tengah. Karena Imam Ahmad bin Hambal sudah di bawah generasi Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i, yang mana kedua-duanya ini masing-masing punya jalur sanad keilmuan kepada Imam Ahmad bin Hambal, maka pendapatnya kunut saya kunutnya nazilah, kata Imam Ahmad bin Hambal. Kunut nazilah itu kalau ada kejadian musibah kemudian kita kunut beramai-ramai. Selain itu subuhnya tidak saya amalkan kunutnya. Selanjutnya kemarin yang kita bahas, Pak, kalau ditanya bagaimana harus kunut, itu keren sekali jawabannya. Kalau kalian sholat di belakang orang yang kunut, di belakang imam yang kunut, kata Imam Ahmad bin Hambal, aminkan kunutnya. Itu asik sekali pemahamannya, keren sekali. Ketika niat belajar ilmunya itu untuk menghilangkan ketidaktahuan, maka kalau ada yang beda itu nggak akan kemudian disalahkan, nggak akan kemudian kita sentimen, nggak akan kemudian kita benci, karena kita tahu, ada dalilnya, ada dalilnya, ada pemahamannya. Tapi ini yang saya anggap kuat, itu yang mereka anggap kuat, yang masing-masing yang diamalkan silahkan. Itu kan keren kan? Anggaplah kalau saya ini misalnya pembela satu kepentingan saja, Pak. Salat subuh kita nggak pakai kunut. Kemarin Pak Imam kita, Bapak siapa namanya, Pak? Pak Saifullah bilang, misalnya beliau sama pemahamannya, tidak harus pakai kunut. Terus tahu kita malah debat berdua, Pak. Harus kunut, nggak usah kunut, Pak. Harus kunut, nggak usah kunut. Lah kalian nggak jadi. Padahal ketika sama-sama paham, beliau kunut. Saya tidak merutinkan kunut, bukan saya tidak mengamalkan kunut, Pak. Karena saya belajar mazhab Syafi'i yang merutinkan kunut, itu alasannya keren sekali. Tapi walaupun saya tidak mengamalkan kunut, alasannya 18 tahun kebanyakan. 8 tahun saya di Jogja, masjid kosan saya itu tidak mengamalkan kunut. Kalau saya pakai kunut, masa saya mau sujud sahwi sendiri gara-gara ninggalin kunut, Pak? Padahal imam saya nggak kunut. 8 tahun masa saya mau sujud sahwi sendiri? Saya sedang melanggar perintah Rasulullah, ju'ilal imam liyu'tamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Bukan masalah, ini saya mau kayak gini. Nggak bisa. Imam lu ngapain gitu loh, ikutin imam lu. Kalau saya hafal Al-Baqarah, kok imam saya baca kulhu, nggak boleh saya namatin Al-Baqarah di salat saya itu, Pak. Nggak bisa, bayangkan, saya hafal Al-Baqarah, masa imamnya baca kulhu, saya mau baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai tadi ayat yang terakhir kita bacakan. Nggak boleh, itu nggak salat jamaah namanya. Sepintar-pintarnya saya hafal Al-Quran, tapi imam saya kok baca qul a'udzu birabbin nas. Atau yang lebih pendek lagi, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Maka saya kalau ngaku salat jamaah, saya harus ikut ruku. Nggak bisa saya merasa nggak afdal ini cuma dina ataina, saya mau Al-Baqarah, saya sholat sendiri, saya tambah, yang lain udah sujud saya masih nambah. Itu nggak sholat jamaah artinya. Lagi mementingkan egoisme. Padahal punya ilmu, padahal pintar, tapi ternyata nggak paham bahwa ilmunya ini untuk kepentingan umat, bukan untuk umat yang ngikutin saya. Itu keren sekali. Kalau kita mampu sekali lagi memahami bahwa ilmu itu tujuan utamanya, kata Imam Ahmad bin Hambal, adalah menghilangkan ketidaktahuan dalam diri kita dulu. Saat kita sudah merasa seperti ini, maka yang beda-beda itu akan terasa ringan, yang beda-beda itu akan terasa santai sekali. Ketika kita tahu, beda ada dalilnya, beda ada ketentuan. Nah itu kira-kira Pak, contohnya lebih panjang daripada pengertian ilmunya, supaya kita lebih memakai pemikiran kita lagi dan masuk ke akal kita semua. Ternyata ini maksudnya, ternyata seperti itu prakteknya, sehingga besok-besok saat kita belajar atau bahkan saat kita melihat sesuatu yang berbeda, kita akan tahu, bisa jadi saya belum tahu dalilnya,
Bisa jadi saya belum tahu maksudnya seperti apa. Yang kita lakukan setelah itu adalah saya mau belajar lagi, supaya tadinya saya tidak tahu, saya jadi tahu. Tadinya saya nggak paham, saya jadi paham. Tapi untuk kepentingan ibadah saya, bukan masalah mengkritik, bukan masalah membeda-bedakan dengan yang lain. Maka itu ibadahnya enak sekali nanti, insya Allah. Mudah-mudahan. Masih ada Pak? Pas? Oke, cukup insya Allah. Bismillah. Mudah-mudahan itu Bapak sekalian, konsep utama kita dalam perjumpaan yang kedua ini, niat menuntut ilmu, sama-sama kita setting menurut Imam Ahmad bin Hanbal untuk menghilangkan ketidaktahuan dulu. Masalah debat-debatnya mari kita nomor sekiankan, masalah menyalah-nyalahkan orang mohon kita sekiankan, tapi sama-sama kita belajar. Kita butuh apa? Itu kita pahami dulu untuk kepentingan kita sendiri dulu. Baru nanti kita akan berbicara tentang kepentingan orang lainnya. Sekian Bapak-bapak sekalian. Kalau ada mungkin kalimat-kalimat yang kurang berkenan, contoh-contoh yang agak jelek, mohon maaf sekali. Itu artinya hanya kekeliruan dari lisan saya. Dan bukti kalau bukan ada apa-apa dalam perkataan saya, kecuali apa yang saya kutip dari lisan-lisan atau kitab-kitab para ulama, maka kalau ada kebenaran, sungguh semua itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.